Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Sehat Indonesia bersyukur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ramadan dari program studi D3 Keperawatan semester 2. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai patofisiologi. Materi ini sangat krusial karena akan menjadi fondasi kita dalam memahami bagaimana gangguan fungsi tubuh terjadi akibat penyakit, sehingga kita bisa memberikan rasionalisasi intervensi keperawatan yang tepat. Mari kita mulai pembahasannya dari pertama mengenai definisi patofisiologi dan konsep homeostasis. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas fondasi penting dalam ilmu kesehatan, yaitu patofisiologi. Sederhananya, jika fisiologi adalah ilmu tentang bagaimana tubuh bekerja saat sehat, maka patofisiologi adalah studi tentang bagaimana fungsi tubuh tersebut terganggu akibat adanya penyakit. Ilmu ini sangat krusial karena menjembatani pemahaman dasar kita tentang anatomi dan fisiologi dengan praktik klinis di lapangan. Dengan memahami patofisiologi, kita bisa memberikan rasionalisasi yang kuat mengapa suatu intervensi medis atau keperawatan perlu dilakukan. Kunci utama yang dipelajari dalam patofisiologi adalah bagaimana tubuh menjaga keseimbangannya, yang kita sebut homeostasis. Homeostasis bukan kondisi statis, melainkan keseimbangan dinamis yang terus dijaga oleh lingkungan internal tubuh kita agar tetap berada dalam rentang normal untuk kelangsungan hidup. Kegagalan sistem regulasi untuk menjaga homeostasis inilah yang akan memicu stres seluler. Jika stres ini tidak bisa ditangani, akan berlanjut menjadi jejas atau kerusakan irreversibel yang berujung pada kematian sel. Inilah awal mula terjadinya penyakit. Mari kita lihat diagram di tengah. Ini menggambarkan sistem umpan balik tubuh kita. Di sebelah kiri ada stresor. Stresor ini bisa berasal dari eksternal, seperti infeksi virus atau cuaca panas eksternal, maupun internal seperti penurunan gula darah. Stresor ini akan memicu tubuh untuk mengaktifkan mekanisme kompensasi. Mekanisme inilah yang bekerja keras untuk mengembalikan kondisi tubuh ke titik normal. Di bagian bawah, teman-teman bisa melihat 4 parameter vital yang dijaga ketat oleh tubuh, yaitu suhu tubuh, kadar gula darah, tekanan darah, dan yang paling sensitif adalah pH darah. pH darah manusia memiliki rentang yang sangat sempit, yaitu antara 7,35 hingga 7,45. Sedikit saja penyimpangan di luar rentang ini dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, mekanisme kompensasi harus bekerja cepat, dan inilah yang akan menjadi fokus utama materi kita selanjutnya. Melanjutkan dari pembahasan homeostasis sebelumnya, tubuh kita memiliki sistem keamanan internal yang sangat canggih untuk menjaganya. Ini adalah sistem imun. Sistem imun memiliki 3 fungsi utama yang sangat krusial. Pertama, pertahanan. Ini adalah fungsi yang paling kita kenal, yaitu berjuang melawan patogen atau organisme asing seperti bakteri, virus, dan jamur. Kedua, homeostasis. Di sini sistem imun bertindak sebagai tim pembersih. Mereka bertugas mendeteksi dan menyingkirkan sel-sel tubuh yang sudah rusak atau mati untuk menjaga lingkungan internal tetap bersih. Ketiga, pengawas atau surveillance. Ini adalah fungsi patroli. Sistem imun secara aktif memantau tubuh untuk mendeteksi sel-sel yang mengalami mutasi menjadi ganas, sehingga bisa dihancurkan sebelum berkembang menjadi kanker. Ketiga fungsi ini bekerja secara sinergis untuk memastikan tubuh kita tetap aman dan seimbang. Sistem imun kita terbagi menjadi 2 jalur utama. Pertama, mari kita bahas imunitas bawaan atau yang dikenal juga sebagai innate immunity. Inilah garis pertahanan pertama tubuh kita. Karakteristik utamanya adalah bekerja sangat cepat, langsung bereaksi begitu patogen terdeteksi. Kedua, non-spesifik, tidak mengenali jenis patogen tertentu secara detail. Siapapun benda asing yang masuk akan dilawan dengan cara yang sama. Tanpa memori imunologis,
Ini artinya jika tubuh diserang oleh patogen yang sama untuk kedua kalinya, respon akan sama seperti saat pertama kali serangan terjadi. Tidak ada efek ingatan untuk merespon lebih cepat. Siapa saja komponennya? Yang pertama, barier fisik seperti kulit kita dan membran mukosa yang bertindak sebagai benteng pertahanan paling luar. Yang kedua adalah faksit seperti makrofag. Sel-sel ini adalah prajurit yang bertugas memakan dan menghancurkan patogen. Imunitas bawaan inilah yang menahan serangan awal agar tidak menyebar lebih jauh ke dalam tubuh. Setelah sistem imun bawaan bereaksi, jika serangan masih berlanjut, tubuh akan mengaktifkan pertahanan kedua yang lebih canggih, yaitu imunitas adaptasi. Berbeda dengan imunitas bawaan, imunitas adaptasi ini sangat spesifik dan memiliki memori imunologis. Pertahanan ini terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu humoral dan seluler. Mari kita bahas yang pertama, jalur humoral. Jalur ini diperankan oleh limfosit B. Tugas utama limfosit B adalah memproduksi antibodi. Antibodi inilah yang akan menargetkan patogen ekstraseluler, yaitu patogen yang ada di luar sel. Mereka bekerja melalui mekanisme seperti opsonisasi atau menandai patogen agar mudah dimakan oleh sel fagosit dan netralisasi. Kedua, jalur seluler. Jalur ini diperankan oleh limfosit T yang terdiri dari dua jenis utama, yaitu sel T CD4+. Ini adalah jenderal yang mengordinasikan respon imun baik humoral maupun seluler. Sel T CD8+ ini adalah pembunuh spesifik yang menargetkan patogen intraseluler, yaitu patogen yang sudah masuk ke dalam sel, seperti virus dan sel-sel kanker. Kelebihan utama dari sistem ini adalah kemampuannya untuk membentuk sel memori. Jika patogen yang sama kembali menyerang di masa depan, sel memori ini akan langsung mengenali dan melawannya dengan jauh lebih cepat dan kuat. Nah, sistem imun yang kita bahas tadi adalah kondisi ideal. Namun, dalam patofisiologi, sistem ini bisa mengalami gangguan atau disregulasi imun. Spektrum disregulasi ini bisa kita bagi menjadi 3 kondisi utama. Pertama, reaksi hipersensitivitas. Di sebelah kiri adalah reaksi hipersensitivitas. Di sini sistem imun kita melakukan overreaction atau bereaksi secara berlebihan terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak berbahaya, seperti serbuk sari atau makanan. Mekanismenya adalah respon imun yang tidak proporsional terhadap alergen luar. Manifestasi klinisnya biasa bervariasi, dari sekedar urtikaria atau gatal-gatal, asma bronkial, hingga yang paling parah dan fatal, shock atik. Kedua, penyakit autoimun. Kita punya penyakit autoimun. Ini adalah kondisi tragis di mana sistem imun melakukan friendly fire. Sistem imun mengalami kegagalan fatal untuk membedakan antara komponen self, tubuh sendiri, dan non-self, benda asing. Akibatnya, ia menyerang sel-sel tubuhnya sendiri. Contoh klinis yang terkenal adalah systemic lupus, yang memicu inflamasi kronis, sistem yang bisa merusak berbagai organ, mulai dari kulit, sendi, hingga ginjal. Yang ketiga, defisiensi imun. Di sebelah kanan ada defisiensi imun. Di sini, sistem imun mengalami penurunan fungsi. Mekanismenya adalah hilangnya atau malfungsinya komponen imun, baik secara primer karena faktor genetik sejak lahir atau sekunder didapat dari faktor luar. Contoh klinisnya adalah infeksi HIV/AIDS, di mana virus HIV secara spesifik menyerang dan melumpuhkan sel T helper CD4+, membuat penderitanya sangat rentan terhadap infeksi oportunistik. Sekarang, kita beralih ke pembahasan mengenai bagaimana penyakit kronis berkembang, khususnya yang dipengaruhi oleh interaksi antar tubuh dan lingkungan. Pertama, mari kita lihat kotak di sebelah kiri, yaitu teratogenesis. Ini adalah proses yang terjadi selama masa perkembangan janin. Teratogenesis terjadi karena interaksi paparan lingkungan dengan embrio yang sedang berkembang. Paparan ini menyebabkan cacat lahir bawaan atau kongenital. Pemicu utama teratogenesis ini bisa meliputi infeksi seperti kompleks Torch,
atau penggunaan obat-obatan spesifik seperti thalidomide yang dulu sangat fatal. Yang kedua, di sebelah kanan kita punya mutagenesis lingkungan. Ini adalah paparan agen berbahaya dari lingkungan yang langsung mengubah struktur DNA pada sel somatik secara permanen. Paparan terus-menerus terhadap agen seperti radiasi atau bahan kimia toksik inilah yang seringkali memicu proses keganasan. Perhatikan diagram Venn di tengah. Penyakit kronis itu jarang disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan merupakan penyakit multifaktorial. Ini adalah penyakit yang muncul akibat interaksi kumulatif antara faktor intrinsik yaitu genom atau kerentanan genetik seseorang dan faktor ekstrinsik yaitu lingkungan seperti gaya hidup, diet, dan polutan. Jadi kerentanan genetik teman-teman saja mungkin tidak cukup untuk menyebabkan penyakit kronis jika faktor lingkungannya bisa dijaga. Ini adalah poin penting dalam pencegahan penyakit kronis. Setelah tadi kita menyinggung tentang perubahan DNA akibat lingkungan, sekarang mari kita bahas bagaimana perubahan itu berlanjut menjadi proses pembentukan kanker yang kita sebut karsinogenesis. Karsinogenesis adalah proses multitahap yang bisa kita bagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, inisiasi. Tahap ini dimulai dengan paparan agen karsinogen seperti radiasi UV atau asap rokok yang menyebabkan kerusakan DNA yang tidak dapat diperbaiki. Dalam kurung, pada sel somatik tunggal, sel tersebut kini terinisiasi untuk menjadi sel kanker. Tahap 2, promosi. Sel yang terinisiasi tadi tidak akan langsung menjadi kanker. Ia membutuhkan promotor seperti inflamasi kronis atau faktor pertumbuhan tertentu untuk memicu proliferasi sel abnormal tersebut, hingga akhirnya membentuk koloni sel kanker. Tahap 3, progresi. Ini adalah tahap akhir di mana sel-sel abnormal tersebut mengalami perubahan fenotipik menjadi sangat agresif dan mampu melakukan metastasis atau penyebaran. Keluaran dari proses ini adalah neoplasma atau tumor. Neoplasma terbagi menjadi 2 klasifikasi utama. Yang pertama, neoplasma jinak. Dalam kurung, karakteristik utamanya adalah pertumbuhannya lambat, batasnya jelas, biasanya berkapsul, tidak menyebar bermetastasis, dan efek sistemiknya minimal. Yang kedua, neoplasma ganas. Inilah yang kita sebut kanker. Karakteristiknya adalah pertumbuhannya sangat cepat, sifatnya analplastik dalam kurung, hilang fungsi normal sel, invasif, merusak jaringan sekitarnya, dan memiliki kemampuan untuk bermetastasis atau menyebar melalui aliran darah maupun limfe. Terakhir, mari kita kembali ke parameter vital yang paling sensitif, yaitu pH darah. Penyimpangan pH darah adalah salah satu kedaruratan medis yang harus didiagnosis dengan cepat. Diagnosis gangguan asam basa tidak hanya bergantung pada pH darah saja, tetapi pada 3 parameter utama yang kita sebut analisa gas darah. Pertama, pH darah, apakah asidosis atau alkalosis. Kedua, karbon dioksida. Ketiga, bikarbonat. Keseimbangan ini dijaga ketat oleh sistem buffer kimiawi, ekskresi ion hidrogen oleh ginjal, dan reabsorpsi bikarbonat. Kegagalan dari mekanisme pengontrol ini akan menyebabkan gangguan asam basa. Mari kita bedah diagram 2x2 ini, yang merupakan kunci untuk membedakan gangguan respiratorik dan metabolik. Di sumbu kiri, kita melihat kondisi pH. Jika pH kurang dari 7,35 itu adalah asidosis, dan jika pH lebih dari 7,45 itu adalah alkalosis. Sistem respiratorik atau paru-paru akan berkaitan dengan karbon dioksida. Sistem metabolik atau ginjal akan berkaitan dengan bikarbonat dan ion H+. Sekarang kita mulai dari kiri atas, asidosis respiratorik. Di sana pH darah di bawah 7,35. Masalahnya adalah retensi karbon dioksida akibat hipoventilasi atau paru-paru tidak bisa membuang karbon dioksida dengan baik. Simbol karbon dioksida di kotak ini menunjukkan bahwa karbon dioksida yang tinggilah yang menjadi pemicunya. Pemicunya meliputi penyakit seperti PPOK, asma berat,
atau depresi napas. Sekarang kita ke kanan atas, asidosis metabolik. pH darah masih di bawah 7,35. Masalahnya di sini bukan pada karbon dioksida, melainkan akumulasi asam lainnya seperti asam laktat dan keton, atau kehilangan basa seperti bikarbonat. Simbol H+ di sini menunjukkan adanya kelebihan ion hidrogen atau asam basa dalam darah. Pemicu utama meliputi kondisi seperti shock, gagal ginjal, diare berat atau kehilangan basa, dan ketoasidosis. Lanjut ke kiri bawah, alkalosis respiratorik. pH darah di atas adalah 7,45 atau basa. Masalahnya adalah pengeluaran karbon dioksida yang berlebihan akibat hiperventilasi atau bernapas terlalu cepat. Simbol bikarbonat di kotak asidosis sebelumnya telah kita pindahkan ke bawah di sini untuk menunjukkan bahwa karbon dioksida rendahlah yang menjadi penyebabnya. Pemicu utamanya adalah kecemasan atau panic attack atau juga demam. Terakhir, kanan bawah, alkalosis metabolik. pH darah di atas adalah 7,45 yang berarti basa. Masalahnya adalah kehilangan asam kuat atau kelebihan basa. Simbol bikarbonat di sini menunjukkan adanya kelebihan bikarbonat yang artinya basa. Pemicunya meliputi muntah berkepanjangan yaitu kehilangan asam lambung atau asupan antasida yang berlebihan. Dengan memahami tabel ini, kita bisa mendiagnosis dengan tepat apa penyebab gangguan asam basa pada pasien untuk memberikan intervensi yang sesuai. Sebagai penutup dari rangkaian materi ini, saya ingin merefleksikan perjalanan saya melalui 5 proyek yang telah dikerjakan. Proyek ini menjadi sangat berkesan bagi saya karena saya mengangkat kasus nyata yang dialami oleh anggota keluarga saya sendiri di rumah saya, yaitu bibi saya yang berjuang melawan hipertiroid. Pertama, melalui proyek 1 hingga proyek final, saya mengalami perubahan paradigma yang besar. Jika dulu saya hanya menghafal diagnosis, kini saya memahami mekanisme fisiologis yang terganggu. Saya belajar bahwa tremor dan kelelahan hebat yang dialami bibi saya bukan sekedar gejala biasa, melainkan manifestasi dari pedal gas tubuh yang terinjak habis akibat gangguan hormon. Saya belajar melihat pasien bukan sebagai objek studi, melainkan sebagai individu yang kualitas hidupnya sedang terganggu. Kedua, yang paling membekas adalah memahami efek domino patologis. Dari analisis sistem imun di Project 2, saya menyadari bahwa ini adalah masalah friendly fire atau autoimun, di mana antibodi justru menyerang kelenjar tiroid. Efek dominonya sangat nyata, yaitu gangguan imun ini memicu metabolisme super cepat, yang kemudian menyebabkan intoleransi panas, keringat berlebih, hingga kelelahan fisik dan mental akibat stres yang tidak terkelola. Saya melihat sendiri bagaimana satu gangguan pada sistem endokrin merusak harmoni seluruh sistem tubuh. Lalu, apa aplikasinya ke depan? Pengalaman membedah ini memberikan saya fondasi analitis yang tajam sebagai calon perawat. Saya kini tahu bahwa intervensi bukan hanya soal memberikan obat, tapi juga tentang edukasi manajemen stres dan dukungan keluarga. Kedepannya, saya berkomitmen untuk meminimalkan kesalahan penentuan intervensi dengan selalu mencari akar masalahnya. Saya ingin menjadi perawat yang tidak hanya mengerti diagnosa, tapi juga mampu mengedukasi keluarga pasien agar mereka bisa menjadi sistem pendukung yang kuat. Sebagai kesimpulan dari seluruh pembahasan kita, mulai dari konsep dasar homeostasis hingga analisis gas darah, semuanya bermuara pada satu tujuan utama, yaitu membangun praktik keperawatan berbasis sains. Apa saja poinnya? Pertama, mekanisme penyakit. Langkah pertama sebagai perawat adalah memahami mekanisme penyakit. Kita harus mampu berpikir kritis di level seluler dan sistemik. Kita perlu memahami apakah yang sedang terjadi pada pasien adalah sebuah proses inflamasi atau mutasi genetik, atau justru sebuah disregulasi imun seperti yang kita pelajari pada kasus salah satu anggota keluarga saya tadi. Selanjutnya, pemahaman patofisiologi memberikan kita kemampuan untuk menerjemahkan tanda dan gejala klinis.
Kita tidak lagi hanya melihat pasien yang gemetar atau berkeringat, tapi kita melihatnya sebagai bukti langsung dari proses patologis internal yang sedang bergejolak di dalam tubuh pasien. Poin ketiga, dari sana peran kita berlanjut pada monitoring presisi. Sebagai perawat, kita adalah garda terdepan dalam mengawasi parameter vital dan tanda-tanda kompensasi tubuh. Baik itu hasil analisis gas darah, munculnya takikardia, hingga pengecekan kapilari refill. Dan poin terakhir, semua data tersebut memungkinkan kita untuk melakukan intervensi tepat sasaran. Kita mengimplementasikan asuhan keperawatan yang rasional, aman, dan berbasis bukti demi mendukung restorasi atau kembalinya homeostasis pasien. Intinya, dengan menguasai patofisiologi, kita bukan sekedar menjalankan instruksi medis, melainkan menjadikan asuhan holistik yang mengoptimalkan keselamatan pasien. Sekian presentasi hari ini, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata yang saya lakukan, dan terima kasih atas perhatiannya.